Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wa intifa' wa tadhakkura wa tadbir wa ibadah wa istifadah wal hadha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'watu ila huda wa dalalatu ala khair ابتغاء وسيلة مرضات وقرب الرضوان من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه تعالى قال الصوم المسنون. صاحب الكتاب akan mengatakan kepada kita dalam kitabnya tentang puasa sunnah. Terakhir kita sampaikan yaitu perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa, dan kita sudah sampaikan bahwasanya puasa itu ada perkara yang membatalkan pahalanya, ada perkara yang membatalkan puasanya. Perkara yang membatalkan pahalanya sedangkan puasanya tidak batal itu kita sudah sampaikan, termasuk riba, namimah, fitnah, berbohong, caci maki, itu semua membatalkan pahala puasa meskipun puasanya tidak batal. Memang secara hukum fikih puasanya sah, tapi dia di hari kiamat tidak dapat pahala puasa. Itu disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kam min sha'imin laisa min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Berapa banyak orang berpuasa, mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya melainkan merasakan lapar dan haus. Nah, ini puasa orang awam. Nah, kita sampaikan jangan sampai puasa kita seperti itu. Kalau menurut Imam Al-Auza'i, seorang ulama besar, beliau mengatakan perkara riba namimah itu bukan hanya membatalkan pahala tapi membatalkan puasa. Itu di Al-Auza'i bilang sampai puasa itu batal. Karena buat apa dia puasa masih berkata dosa, masih mencaci maki, buat apa dia puasa? Karena tujuan dari puasa itu adalah menekan hawa nafsu. Di samping itu perintah Allah menekan hawa nafsu, tapi masih mencaci maki orang, berarti nafsunya masih ada, berarti puasanya tidak sah. Itu menurut Imam Al-Auza'i. Tapi al-mu'tamad secara hukum fikih puasanya sah, tapi secara hukum akhirat dianggap tidak berpuasa. Ada juga yang membatalkan puasa secara zahir yang sudah sampaikan kita, masuk ke sesuatu ke dalam ta'ammudul bayi, muntah darah dengan disengajakan, hubungan suami istri, haid, nifas, gila dan murtad, itu disampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Hari ini, malam ini kita akan bahas soal as-shaumul masnun, puasa-puasa yang disunnahkan. Wa yusannu an yasuma syakhsu
Disunahkan bagi seorang muslim itu puasa, ada sunnah setiap minggu, ada sunnah setiap bulan, ada sunnah setiap tahun. Ada puasa sunnah setiap minggu, ada puasa sunnah setiap bulan, ada puasa sunnah setiap tahun. Puasa sunnah setiap minggu yaitu puasa Senin dan Kamis. Memang riwayat yang banyak itu yang sudah diikuti oleh ulama kita itu puasa Senin. Ada riwayat soal puasa Kamis, walaupun Abu Muhammad itu riwayat yang paling banyak atau yang ditekankan oleh Nabi puasa Seninnya. Cuman ada riwayat lain dianjurkan kita puasa Kamis karena hari Jumat itu hari raya umat Islam. Jadi disunahkan sebelum hari raya kita puasa. Ini namanya puasa mingguan. Dan ini subhanallah, bagi orang yang tidak sibuk dan tidak mengganggu aktivitasnya, hendaknya jangan meninggalkan puasa mingguan ini. Sebisanya, nggak bisa setiap minggu sebulan sekali. Kalau dia benar-benar nggak mengganggu aktivitas. Cuma kalau mengganggu aktivitas, apalagi sampai mengganggu ibadah, jangan. Puasa Senin rajin tapi sholat lemes. Sholat dalam khusyuk, lemes, gemetar. Akhir pengajian malamnya jadi malas, siangnya lemes. Mendingan ngaji dulu dah. Nah, kuatkan punya akidah baru puasa sunnah. Kalau zaman sekarang kan banyak orang puasa, masya Allah ya. Cuma puasa itu juga berbeda. Puasa buat ilmu, namanya puasa apa? Puasa putih namanya. Nah, jadi puasa tujuannya untuk mencari ilmu tertentu, bukan karena Allah. Salah kan? Ya kalau tujuannya karena Allah, nggak karena Allah ya sama. Puasa apa nih? Ada puasa harus syarat-syarat yang dipenuhi. Kenapa? Ini. Jadi kebal lah, bisa terbang lah, bisa hilang lah, macam-macam. Tujuannya bukan karena Allah. Sedangkan dalam hidup kita, semua yang kita lakukan tidak ada lain kecuali mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika puasa seperti itu penting, sudah pasti Nabi Muhammad ngajarin umat sahabat. Itu puasa begini, biar nanti begitu kita perang kita kagak mati. Itu masih selamat, dibacok nggak kenapa-napa. Itu tetap bisa ketemu keluarga. Nabi nggak ngajarin. Nabi tetap nyuruh dia mereka perang, katusuk dia luka, kepanah dia mati. Meskipun Nabi mampu nggak pakai terus sahabat lagi untuk puasa putih, Nabi tinggal berdoa, ya Allah, sahabat pada peperangan ini jangan sampai orang terluka. Nggak bakal orang terluka. Cuma Nabi ngajarin ke umatnya, hiduplah normal. Digampar sakit, ditodok sakit, ditusuk berdarah. Itu normal juga. Nggak usah macam-macam. Yang kedua ada puasa setiap tahunnya, yaitu puasa Yaumul Arafah, puasa hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 8-nya disebutnya puasa apa? Tarwiyah, tapi yang ditekankan itu puasa Arafah. Puasa Arafah ini sunnah bagi setiap orang muslim kecuali mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji. Yang lagi haji kagak disunnahkan. Kenapa nggak disunnahkan? Dia lagi sibuk-sibuknya melaksanakan kegiatan haji, pakai puasa lagi. Takutnya memberatkan dirinya sendiri, makanya akan disunahkan bagi orang yang haji. Yang nggak haji sunnah puasa Arafah. Dan termasuk puasa tahunan itu puasa Yaumul Asyura, puasa pada 10 Muharram.
disebutnya puasa Asyura atau biasa di Indonesia disebutkan Lebaran anak yatim. Sebenarnya itu istilah hanya dijadikan adat di negara kita. Tapi bagus, tujuannya untuk menyambut anak yatim di hari 10 Muharram. Masalah tujuannya baik, disebutnya Lebaran anak yatim. Pada dasarnya 10 Muharram itu ada puasa, itu bukan karena anak yatim saat itu karena peristiwa di mana Nabi Musa selamat Fir'aun tenggelam. Fir'aun dengan pasukannya ditenggelamkan oleh Allah. Nabi Musa dengan pengikutnya selamat terjadi pada 10 Muharram. Jadi ketika Nabi pergi ke Madinah hijrah, dia bertemu dengan orang Yahudi di Madinah puasa 10 Muharram. Nabi nanya, ngapain kalian puasa? Kata orang Yahudi, pada hari ini Musa diselamatkan, Fir'aun ditenggelamkan. Kami berpuasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas selamatnya Nabi Musa. Di situ kata Nabi Muhammad, nahnu ahaqqu minkum bi Musa. Kami lebih berhak untuk memuliakan Musa. Maka dianjurkan oleh Nabi puasa 10 Muharram. Cuma disunahkan gabung dengan sehari sebelum atau sehari sesudah. Jadi 9-10 atau 10-11 Muharram. Gak mau gabung sama sekali, cuma mau puasa 10 Muharram masih boleh. Cuman kalau bisa puasa sebelum sehari atau sesudah sehari. Nah, ini puasa Asyura sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Ada riwayat menyebutkan itu wajib. Sebelum Ramadan wajib, puasa Asyura itu apa? Sempat diwajibkan. Jadi jadi keharusan puasa 10 Muharram. Begitu turun perintah puasa Ramadan, berubahlah puasa Muharram. Ini sunnah. Karena Nabi tiba-tiba bilang, siapa yang berpuasa 10 Muharram silakan, siapa yang tidak silahkan. Berarti berubah hukumnya menjadi sunnah. Kemudian ada puasa setiap tahun juga, yaitu puasa Sittah ayyamin min Syawal. Puasa 6 hari dari bulan Syawal. Sunnahnya setelah hari pertama. Hari pertama kita lebaran nggak boleh puasa, dosa. Mau sok-sokan puasa juga nggak boleh, itu disuruh makan minum. Hari kedua saat 6 hari berturut-turut puasa 6 Syawal, itu lebih bagus. Saya nggak bisa, saya mau puasa pas hari ke-7 Syawal, boleh nggak? Boleh. Saya nggak bisa puasa 6 hari berturut-turut, pisah-pisah. Jadi pas seminggu Syawal saya puasa, pas 11 Syawal saya puasa lagi sampai 6 hari, boleh nggak? Boleh. Yang penting 6 hari dari bulan Syawal. Sunnahnya bagusnya 6 hari berturut-turut. Cuman kita kadang-kadang, apalagi di negara kita ini hari pertama, kedua, ketiga sampai 4 hari lagi sibuk-sibuknya silaturahim. Nah, kalau kita paksain puasa, takutnya yang kita datang di rumahnya tersibuk. Udah dibikin kopi, sirup warna-warni, makanan Masya Allah, tutupan udah dipotongin, dia tahu dia datang. Tiba-tiba ada sedia yang makan. Waduh, lagi puasa Syawal nih. Kan bikin di orang ya. Karena berpikir tahun depan udah datang, lu bakal masakan ya. Tahun depan datang udah puasa padahal. Kan ribet. Makanya hendaknya diundur aja deh. Atau kalau yang berpuasa tiba-tiba disediakan batalkan. Karena puasa sunnah. Kenapa? Karena kita lebih menghargai orang yang sudah menyiapkan segala sesuatu. Kecuali kita datang ke rumah orang yang menanyakan apa-apa, baru nanya, mau ngopi nggak? Enggak, mau puasa. Kalau anak-anak, ini kalau kue-kue, toples sudah buka-bukain, kenapa? Waduh, lagi puasa nih. Kan gak enak, ini kan diundur aja puasa Syawalnya. Yaitu 6 hari dari bulan Syawal. Apa faedahnya puasa Syawal? Kata Nabi, barang siapa yang puasa Ramadan
hari, berarti 36 hari ente puasa, itu bagaikan ente puasa 360 sekian hari setahun penuh. Pahalanya luar biasa. Cuma di Indonesia rata-rata nggak puasa Syawal. Puasa Ramadan dipaksain mungkin. Nah, puasa Ramadan terpaksa, apalagi puasa Syawal. Kemudian langsung nabung makan. Kalau bukan masalah, cuma kehilangan pahala banyak. Sayang, boleh ente cicil setiap hari Senin bulan Syawal, niatin puasa Syawal, dapat pahalanya. Pokoknya dapat 6 hari bulan Syawal, dapat pahala puasa Syawal. Nah, cuma di sini tadi sebut puasa yang disunahkan setiap bulannya, kan sebut di sini, yaitu puasa Ayyamul Bid, puasa hari putih. Apa itu maksudnya hari putih? Puasa pada tanggal 13, 14, 15 Hijriyah. Bukan Masehi Hijriyah. Kayak sekarang tanggal berapa ya? Hijri 3 Sya'ban sampai 4 Sya'ban ya? Tahu 2 puncak. Coba lihat berapa Sya'ban sekarang? 3 kalau masalah, sampai 4. Bukan 2 lagi. Hah? Lalu jawab. Udah 4 hari. 4 hari Syawal gitu. Pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijri sunnah puasa. Itu disebut dengan sunnah dan puasa Nabi Ibrahim. Itu sunnah 3 hari itu, 13, 14, 15 setiap bulan. Makanya ente kalau nggak ada tanggalan Hijri nomor, jadi tahu itu tanggal berapa nih. Jangan tahu ini cuma masih gitu ya. Kan Hijri kemarinnya kita mengucapkan selamat buat Islam aja salah berbikin 1441 kan berarti nggak ngafal itu. Nah terus lihat 1441 tahun mana itu ketahuan itu kurang perhatian terhadap agama sendiri. Fatal, nanti nggak tahu Hijri fatal berarti ada sedikit tidak peduli dengan agama. Secara nggak sadar. Kalau kita sadar, kita tahu tanggalan Hijri. Justru Masehi nggak tahu ada. Semua orang tahu Masehi, itu tahu Hijri, ya Pak. Justru jangan sampai kita lupa dengan tanggalan yang sudah dibuat oleh sahabat atasan yang bisa disamakan atas peristiwa hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian al-ayyam allati yuhramu fiha shaum, hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Pada dasarnya puasa itu sunnah, wajib di bulan Ramadan, wajib kalau kita nazar, wajib kalau kita kafarah, wajib kalau kita qada. Jadi puasa wajib itu banyak, bukan Ramadan ya. Ramadan puasa wajib. Kalau Ramadan wajib. Nazar, kalau saya begini berhasil, saya mau puasa 3 hari. Ada orang ngomong gitu, itu nazar namanya, wajib dilaksanakan. Dan itu jadi puasa wajib. Kemudian puasa kafarah. Puasa kafarah seperti apa? Hubungan suami istri setiap hari bulan Ramadan, puasa 2 bulan berturut-turut, atau orang yang kena hukuman ketika melaksanakan ibadah haji, dia wajib puasa 10 hari, 3 hari di Makkah, 7 hari di kampung halaman. Itu juga disebut puasa wajib. Itu bagian yang beda kita bahas. Ada puasa wajib versus sunnah. Cuma ada hari-hari kita haram puasa. Itu karena berpuasa. Hari apa saja? Yang pertama Idul Fitri. Hari pertama Idul Fitri kagak boleh puasa, dosa. Hari raya disulam. Yaumul Id dan yaumul akhir wa syurbin al-qala Nabi. Kata Nabi, hari raya itu hari makan dan minum, bukan hari puasa. Itu suruh makan minum senang-senang ketemu keluarga.
Itulah agama Islam, bukan tiap hari yang disebut puasa. Justru ada hari yang kedua puasa. Itu hari raya Idul Fitri. Yang kedua hari raya Idul Adha juga haram untuk puasa. Cuma disunnahkan. Kita pas mau hadir sholat Idul Fitri Adha belum makan apa-apa. Nanti setelah sholat baru makan. Disunnahkan, bukan wajib. Yang awal itu puasa seharian kan. Cuma mau hadir disunnahkan nggak makan apa-apa. Idul Adha setelah sholat baru makan. Kalau Idul Fitri beda, disunnahkan sebelum hadir sholat Id makan dulu. Biar nandain kalau itu bukan lagi puasa lagi, itu sudah masuk di hari raya Idul Fitri. Beda di situ. Idul Fitri disunnahkan makan dulu sebelum sholat. Idul Adha disunnahkan jangan makan dulu sampai sholat, sampai sholat Id ya maksudnya. Yang ketiga yang diharamkan untuk kita puasa pada harinya yaitu bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Dia mau puasa pada hari tasyrik, ini juga nggak dibolehin. Puasa hari tasyrik karena mereka sibuk motong kurban dan banyak kegiatan tuh. Orang melaksanakan ibadah haji lelahnya luar biasa. Meskipun sekarang lelahnya nggak selelah dulu. Kalau dulu benar-benar lelah, berangkat naik kapal laut sampai ke Mekah itu butuh waktu 2 bulan. 2 bulan ya, bolak-balik berarti 4 bulan melaksanakan ibadah haji dengan semua kegiatan selama di sana anggap sebulan atau 2 minggu, berarti hampir setengah tahun. Hampir 6 bulan itu ibadah haji orang dulu. Naik kapal laut belum tentu itu selamat. Ombak gede wassalam ada kacang-kacang. Makanya kan kenapa orang dulu kalau pas orang berangkat haji seperti melepas orang yang meninggal bisa balik lagi bisa nggak kenapa? Lah perjalanan serem 2 bulan di tengah-tengah laut. Kalau sekarang enak pesawat. Itu sarapan di sini makan malam di sono 9 jam doang. Udah nyampe Mekah. Duduk yang mana pesawat, udah anteng aja deh, mau tidur, mau ngapain, mau makan, pokoknya kalau ini mulai udah di Jeddah atau di Mekah, di Jeddah biasanya berangkat itu mendarat di Jeddah, udah berada di Arab Saudi. Makanya kita bilang pahala ibadah orang dulu beda. Sampai sana tempat nginep tenda. Udah 2 bulan naik kapal laut sampai sana tempat nginep tenda panas lagi. Nah sekarang kita naik pesawat AC. Turun dari pesawat kalau seandainya ada jalan yang nyambung langsung ke airport naik bis. Dari pesawat turun naik bis tuh AC juga. Masuk airport AC, naik bis lagi AC. Masuk lingkungan Makkah itu UBD dingin. Kita sa'i antara Sabar dan Marwah AC semua di situ. Yang cuma nggak ada AC-nya tetap panas-panasan cuma wukuf di Arafah. Sisanya semuanya enak, tenda pun ada AC-nya kalau tenda. Nggak ada apa-apa, begitu masih dulu juga. Sampai April dari orang itu. Semua serba AC, serba enak. Nah sekarang di Malaysia di sekeliling Ka'bah itu hotel semua. Itulah kadang-kadang suka ngeri, suka ngenes. Kalau kita berada di hotel sedekat Ka'bah dan itu di tingkat paling tinggi, Ka'bah kecil di bawah itu. Kayak dari segi adab kurang beradab. Bahkan ulama aja bilang kita bangun rumah dekat masjid, kalau bisa rumah kita nggak lebih tinggi dari masjid, biar masjid lebih tinggi dari rumah kita. Apalagi Ka'bah. Tapi itulah tanda-tanda kiamat. Dimana Nabi sudah menyampaikan tanda-tanda kiamat dalam hadis yang begitu panjang, hadis Jibril. Wa antara kofatul doa ala tadi Aisyah yang terlalu di dunia. Kamu akan melihat mereka-mereka yang biasa menjadi pengembala kambing. Jalan tak pakai sendal, mereka akan bermegabah-megabahan bahu
rata-rata dari suku Quraisy doang, rata-rata mayoritas suku Quraisy yang jadi pengusaha pedagang, sisanya pengembala kambing. Dulu kalau mengembala kambing itu kaki udah kayak pohon kelapa, jadi nggak pakai sendal pun kaki udah sendal. Itu sama Nabi bilang, yang biasa nggak pakai sendal, nanti sebelum hari kiamat kalian akan lihat mereka bangun rumah bermegah-megahan. Nyata. Dan sama yang Nabi, semua nyata semua. Itu tanda-tanda dia. Kemudian ibahatul fitri, ibahatul fitr. Di sini disampaikan juga siapakah orang yang boleh membatalkan puasanya. Kita lagi puasa Ramadan, boleh nggak batalkan puasa? Nggak boleh, kecuali itu termasuk orang yang ada alasan untuk batalin puasa. Puyeng dikit, sakit kepala dikit, langsung ngambil panadol sikat. Nggak kenapa deh? Kuat sakit kepala dikit sih nggak bisa. Sakit kepala itu luar biasa, vertigo, sampai muntah-muntah. Di mana dokter sampai bilang harus minum obat, bahaya atau dibiarin, lain ceritanya. Tapi yang dikit agak sahur langsung batalin. Nggak ada orang begitu soalnya. Tiba-tiba kita nonton lagi minum. Kenapa minum? Nggak terus mau. Terus kenapa kalau nggak sahur? Emang wajib sahur, yang wajib niat, bukan sahur, sahur sun. Kalau yang kuat, tetap wajib puasa. Takutnya nggak kuat, kalau makanannya takutnya. Ini namanya alasannya. Cuma kerja aja untuk ketahuan minum. Kalau nggak sih tetap aja aku puasa aja. Maka itu satu-satunya ibadah yang Allah sembunyikan pahalanya. Karena yang tahu hanya Allah. Depan orang kita pura-pura lemas, padahal harus minum seliter. Jadi cuman kalau ibadah lain kelihatan kan, ente sama teman satu kosan atau satu mes, tiba-tiba dia ngomong, sholat, iya dia mau sholatnya. Bahkan itu kelihatan dia sholat berkata, setengah jam kita nanya udah sholat loh, udah bohong kan? Ada lo nongkrong sih nggak perlu sholat dalam hati. Nah kalau puasa nggak kelihatan. Bisa jadi kita keluar sebentar ke kamar mandi, diminum Pepsi. Kelar kita keluar lemes lagi dia. Hanya Allah yang tahu. Siapakah orang yang boleh membatalkan puasa Ramadan? Yang pertama adalah lil marid, orang yang sakit, tapi sakit yang tidak bisa menahan diri untuk puasa. Sakit yang wajibin dia untuk konsumsi obat. Dia ada penyakit, dokter bilang ente minum obat sehari 3 kali wajib, tak boleh turun-turun. Kalau enggak penyakit ente sulit untuk diobati, karena ente harus selalu minum obat, itu boleh batalin puasa. Ke dokter diare, dokter bilang pas sahur ente minum obat, udah sekali cukup. Menjadikan alasan untuk berpuasa tidak bisa. Puasa boleh dibatalkan bagi orang yang sakit yang tidak bisa menahan sakitnya atau nahan puasa, atau diwajibkan oleh dokter untuk konsumsi obat yang tak boleh ditinggal. Ini baru boleh dibatalkan puasa. Kemudian yang kedua, musafir seorang tawilah, orang yang musafir perjalanan jauh boleh batalin puasa, tapi syaratnya berangkat sebelum subuh. Makanya kalau yang mau aman, boleh jamak dalam perjalanan, boleh batalin puasa, keluar dari rumah sebelum subuh, habis isya itu berangkat. Dalam perjalanan itu bisa jamak, itu bisa puasa, masuk waktu subuh itu bisa nggak puasa karena itu musafir. Kalau berangkat sesudah subuh itu belum dihitung musafir. Kapan itu musafir? Ketika malam hari masuk baru itu musafir. Itu berangkat sesudah subuh. Sehari yang penuh itu bukan musafir. Belum boleh jamak, belum boleh kasar, belum boleh batal puasa. Masuk malamnya masih dalam perjalanan musafir, baru dihitung musafir. Berangkat sebelum subuh.
Jadi kita ngalamin malam di jalanan, pagi di jalanan, itu disebutnya musafir. Perjalanan jauh kurang lebih 83 kilo ke atas, itu ya perjalanan jauh. Dari sini ke Bogor, ziarah ke Bogor, langsung bisa kasar, bisa jamak, tak dulu. Ke Bogor nggak sampai 83 kilo, dekat. Tapi ini diadain. Biasakan ziarah satu bis tuh, mama semua. Nah itu diceritain sama salah satu pimpinan ziarah lagi. Di perempuan bilang, kita setiap jalan, tiap tahun itu jamaah aja. Kan udah jauh ke Bogor. Aneh Bogor dekat. Berapa kilo Bogor? Paling jauh 34 kilo, paling jauh itu. Nggak sampai deh. Kalau dari salah kan, nggak sampai di situ. Kalau 34 kilo nggak ada separuh dari 83 kilo, masih dekat, belum boleh kita jalan asal maupun batalnya puasa. Itu alasan aja tuh. Daripada lemas capek dalam perjalanan, ya udah kita jalan aja deh. Sedangkan memang sih sebaiknya itu nggak perlu lah ziarah setiap tahun, apalagi kalau Tuhan. Kalau lakinya masih wajar dari perempuan, apalagi punya anak, punya cucu, mau ngapain? Dalam hukum Islam, kalau ada keluarga yang meninggal, perempuan ikut ke makam pemakaman itu makruh. Kenapa makruh? Mau ngapain ikut? Sekarang ikut ambilnya apa? Kalian nangis di pojok, nangis mau ambil di kubur, kagak ada ambil sama sekali, bikin repot. Mau ngapain ikut? Di rumah aja dah. Yang penting udah ketemu jenazah di rumah, selesai. Di pemakaman itu urusan laki-laki, makruh. Tapi kalau menimbulkan fitnah, datang ke pemakaman, datangnya Masya Allah. Nah, bibir rumah merahnya ungu. Ini gimana? Sampai laki-laki melihatin semua, jatuhnya haram. Dia hadir ke pemakaman dosa karena menimbulkan fitnah. Makanya kalau mau ngapain ke makam juga. Ada soal ceramah yang dulu juga tidak segar tentang hall. Banyak kan perempuan suka hadir hall, tapi ngaji nggak pernah. Karena pengajian atau teman nggak pernah hall, dari mana aja nyampe. Ada yang tapi mengapa lu pada hadir hall? Lu lebih baik mengaji deh. Benerin agama itu, tahu bagaimana cara sholat yang wajib, itu lebih utama daripada hadir hall. Kalau itu udah benar, sambil hadir hall sekali-sekali wajar. Nah, kalau di mana aja nyampe ngaji kagak pernah. Itu seperti orang yang mewajibkan sholat sunnah dan mendengarkan sholat wajib. Gitu begitu. Wajib hadir taklim kagak hadir. Kalau perbuatan baik, bahkan di situ ada kegiatan-kegiatan mulia, diwajibin sama dia. Jadi yang sunnah jadi wajib, yang wajib jadi sunnah. Itu orang akhir zaman begitu. Kemudian yang ketiga yang boleh membatalkan puasa asy-syaikhul kabir al-ajiz an shaumi, orang tua yang tidak ada kemampuan lagi untuk puasa. Tua disuruh puasa udah nggak bisa berapa dikit mau pingsan. Saking tuanya, umur 165. Itu sih bukan cicit lagi. Apalagi bukan cicit namanya. 7 cicit banyak. Cicak ke bawah. Itu mungkin 7 cicit ke bawah udah tak ngeliatnya. Kelamaan hidupnya 160. Nah, 100 tahun aja kalau kita dari panjang umur sampai 11 tahun, di sini cukup. Yang masih hidup, pusing. Bener gue ya, mati. Dulu ada katanya Tuhan yang beri jantung, masih ikut talim. Setiap minggu kedua dulu di musola ada talim, udah hadir talim itu umur 107. Talim masih jalan sendiri, masih dengar. Nah itu sampai bosan hidupnya. Ada yang meninggal duluan, ada yang meninggal umur 70, dia masih hidup. Dia ambil, dia mayat, yang mayat ada yang kayak dia. Dia sambil mati sambil ngomong, mau dulu gak mati, kalau mati nih. Jadi bingung kalau mati. Karena ada bosan.
Nah, apalagi 160. Nah, itu kalau sudah umur terlalu tua begitu biasanya nggak bisa pernah makan karena butuh nutrisi. Semua sudah mulai redup, sel-sel yang penting dalam tubuh redup, kekuatan fisik udah melemah, itu butuh makan. Kalau udah nggak kuat, boleh nggak puasa. Tapi diganti tiap hari satu mut, satu beras atau semeter beras setiap hari dikasih ke fakir miskin. Kemudian yang keempat yang boleh membatalkan puasa adalah al-hamil, orang yang sedang hamil. Boleh batalkan puasa jika ada rasa takut terjadi sesuatu kepada dirinya atau anaknya. Nah, ini ada masalah juga di masalah ini. Karena perlu bahas. Kalau ente punya istri hamil takut janin kenapa-napa karena ada nutrisi masuk, dia cuma takut janinnya kenapa-napa, sedangkan fisiknya kuat, boleh nggak batalin? Boleh batalin, tapi nanti wajib diqadha plus fidyah. Jadi kalau dia nggak puasa 7 hari, berarti setelah Ramadan qadha 7 hari plus bayar setiap harinya 1 liter beras. 7 liter beras plus 7 hari puasa. Maka dia batalin hanya khawatir janinnya kenapa-napa. Ini satu. Kedua, dia batalin puasa lagi hamil, khawatir dirinya kenapa-napa, bukan janinnya. Saya takut karena ada nutrisi, saya juga jadi lemah, saya jadi sakit. Dia takut diri kenapa-napa. Boleh batalin puasa, tapi nanti wajib di tapi nggak kena fidyah. Kalau doang, karena dia khawatir dirinya kenapa-napa, wajib qadha tanpa fidyah. Yang ketiga, batalin puasa khawatir dirinya kenapa-napa, anaknya jadi juga kenapa? Dua-duanya, dirinya khawatir, jadi nggak khawatir. Ini juga wajib qadha tanpa fidyah. Yang wajib fidyah cuma yang pertama, batalin hanya khawatir jadinya kenapa? Itu wajib Allah plus fidyah. Setiap hari 1 liter beras. Yang kelima adalah al-murdi', ibu yang menyusui. Jadi tidak boleh batalin. Hukumnya yang hamil. Jika takut anaknya kenapa-napa, wajib Allah fidyah. Jika takut dirinya kenapa-napa atau diri dan anaknya kenapa-napa, wajib Allah tanpa fidyah. Sama dengan yang hamil tadi. Nah, di sini dijelasin ya, satu lauk beras itu kurang lebih, kalau pakai gram ya, kurang lebih 547 gram. 547 gram itu lebih dari setengah liter. Ya kita hitung 1 liter deh, aman. Lebih baik lebih daripada kurang. Kayak zakat fitrah 3,5 liter, sebenarnya itu lebih. Nah sampai segitu, lebih baik lebih daripada kurang. Kita bikin 3 liter tentu kurang. Nah asal itu zakat fitrah lebih baik kelebihan daripada kekurangan. Ya, sampai sini dulu pemaparan. Nanti akan kita bahas soal hukum siapa yang membatalkan puasanya disebabkan jima, apa saja yang diwajibkan atas dirinya. Insya Allah kita bahas sebelum Ramadan bersama sini dulu. Ini masalah yang dibahas oleh Imam Nawawi. Dimana kalau kita dalam kondisi darurat kayak dokter, dia operasi mulai jam
setengah 12 sebelum zuhur, telat nanti pas asar. Berarti kan belum lewat. Gimana sholatnya? Boleh gak jamaah? Imam Nawawi membolehkan dalam kondisi terpaksa. Jadi kayak tadi kerja, mau kita harus lewatin waktu sholat. Kita itu terpaksa ada validasi. Harus pekerjaan benar-benar dipenuhi pada jamnya. Dan gimana kita kan? Imam Nawawi membolehkan untuk di jamaah kalau darurat sama hari pengantin, hari pertama. Itu kan sedikit-sedikit PKP kan duitnya lumayan. Nah gimana? Ya udah di jamaah sholatnya menurut Imam Nawawi. Walaupun Abu Muhammad nggak boleh jamaah hanya buat orang musafir sama orang yang biasa sholat di masjid. Tiba-tiba hujan deras. Anak mungkin sholat di masjid 5 waktu. Tiba-tiba pas datang ke masjid hujan deras pas lagi sholat. Anggap sholat zuhur deh. Lagi sholat zuhur berjamaah hujan terus luar biasa. Dia khawatir sholat asar nggak bisa ke masjid lagi karena hujannya nggak berhenti. Dia jamaah itu dibolehin. Ini bukan pendapat Imam ya, itu pendapat dalam hukum fikih dibolehin. Dan orang yang rutin sholat di masjid, cuma kalau nggak rutin sekali-sekali nggak boleh. Sama kali-kali kerja karena darurat di tempat doang jamaah, al-Muhammad nggak boleh. Imam Nawawi membolehkan dalam kondisi terpaksa. Ya, itu lebih sering dialami sama yang benar-benar terpaksa banget ya, dokter bedah. Ketika ada teriakan operasi, dan itu dengan teriakan lagi kan. Tindakan dan tindakan, apalagi tindakan wajib langsung segera. Orang yang pendarahan, bukan. Udah pasti kan ada sholat yang ditinggal, apalagi operasi makan waktu berjam-jam. Ya udah dibolehin jamaah oleh Imam Nawawi. Ini pertanyaan masuk malu. Shift 2 masuk jam 4, pulang jam 12. Sedangkan kalau mau sholat isya Allah waktu kagak bisa, pasti lagi kerja. Nah gimana kita kehilangan awal waktu nggak untuk dosa enggak? Selama waktu nggak keluar, itu masih sholat di dalam waktu, itu nggak berdosa. Cuma fadilah awal waktu kagak dapat, itu hukumnya. Cuma di sholat isya itu awal waktu kenapa digalakin sama ulama? Karena khawatir kalau seandainya ngikutin caranya Nabi, banyak orang yang nggak sholat isya. Dalam riwayat Sahih Al-Bukhari, Nabi sering sholat isya tengah malam. Usul Nabi sering sholat isya dalam sahabat tengah malam. Cuma kenapa tidak dianjurin ulama? Ulama nganjurin pendapat Nabi yang awal. Sholat paling bagus itu di awal waktu. Kalau ulama bilang kecuali isya itu tengah malam, Nabi tengah malam, siapa yang sholat isya? Molor semuanya. Maka tetap digalakin awal waktu. Jadi posisi kita yang bebas dari kerja jam 12 tetap dapat fadilah sunnah. Karena sholat di tengah malam Nabi banyak riwayat sholat isya tengah malam. Ini masalah justru Nabi juga sering sholat isya tengah malam. Cuma kalau sudah terakhir umat yang ada banyak yang ada sholat. Isya malas subuh jam 8 pagi. Maghrib dalam perjalanan alasannya macet, nyampe rumah bukan buru-buru sholat sama isya, tidur lah maghrib wala isya wala subuh. Maghrib macet, isya ngantuk, subuh jam 8 pagi. Cakep udah. 3 sholat didorong tanpa dilaksanakan. Jadi kalau terus menerus berbahaya. Kalau sekali-sekali wajar. Dalam setahun kejadian sekali atau maksimal 2 kali karena lelah banget ketiduran, wajar. Biasanya orangnya nggak pernah begitu, lelah banget. Nah kalau tiap hari, ketiduran kalau lelah tiap hari, itu bukan lelah itu. Bisa alasan namanya, nggak boleh seperti itu setiap
setiap hari. Ya. Satu lagi pertanyaan terakhir, betul sama lupa. Ya. Boleh nggak dibahas sekalian? Atau setiap hari satu liter? Boleh sekalian, nggak masalah. Langsung dinyiapin 7 liter, kasih orang. Tinggal puasa aja. 7 hari, boleh nggak masalah. Itu dibahas sama ulama-ulama Azhar sebelum dibahas ini. Karena pernah dengar juga fatwa atau penyampaian dari Syekh Ali Jum'ah, seorang ulama Mesir yang masih ada beliau menyebutkan boleh nggak masalah. Mau sekaligus ke, mau setiap hari ke, yang penting dibayar sesuai dengan jumlah hari. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.